Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia menyambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang kami peroleh di pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang selalu mengajari kami, menuntun kami, bahkan menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, nats renungan kita pada hari ini adalah bagian dari penglihatan Daniel yang dinyatakan Allah kepadanya. Pada waktunya akan ada orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Fasik terhadap perjanjian adalah mereka yang dipengaruhi oleh kata-kata manis dunia. Mereka yang dipengaruhi oleh tipu muslihat dunia. Mereka yang hidup dalam dosa. Mereka yang menolak akan perintah-perintah Allah, perkataan Allah, perjanjian terhadap Allah. Bahkan disebutkan dalam renungan kita, mereka menjadi murtad, meninggalkan Allah, meninggalkan perintah dan perjanjian kepada Allah. Sedangkan orang yang mengenal Allah dikatakan akan tetap kuat dan akan bertindak. Inilah hal penting yang akan kita ingat dan renungkan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar mengenal Allah kita. Terlebih di tengah-tengah zaman kita pada saat ini, ada banyak perkataan-perkataan licin, ada banyak perkataan-perkataan manis, ada banyak bujuk rayuan, tawaran-tawaran dunia kepada orang-orang percaya, termasuk kepada kita, yang mengiming-imingkan, yang membuat kita merasa senang. Mungkin diimingkan akan memiliki pekerjaan yang lebih baik, pangkat yang lebih tinggi, hubungan-hubungan kita, dan ada banyak orang yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Namun melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan agar tetap mengenal Allah dengan benar. Jangan tertipu dengan kata-kata manis dunia yang bertujuan untuk membuat kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita ini, yang membuat kita untuk murtad kepada Allah oleh karena pekerjaan, oleh karena perekonomian, oleh karena jabatan, atau oleh karena hubungan kita dengan sesama, atau hubungan kaum pemuda yang rela meninggalkan Allah karena cintanya. Untuk itu saudaraku, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar kita senantiasa bersungguh-sungguh dan benar-benar mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah dikatakan akan tetap kuat dan akan bertindak. Kuat bukan berarti kekuatan yang dari manusia, kekuatan yang dari diri kita, tidak. Tetapi orang yang mengenal Allah akan dikuatkan oleh kekuatan Allah
yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Orang yang mengenal Allah akan berjalan di jalan yang benar, akan memperoleh sukacita dalam hidupnya, akan beroleh damai sejahtera, akan beroleh kekuatan, akan beroleh penyertaan dan hidup yang kekal. Dengan kata lain, ketika kita mau hidup dengan benar-benar mengenal Allah, kita akan dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Bahkan kita akan memperoleh kekuatan, penyertaan, dan Allah akan membawa kita kepada sukacita yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah mengajari kami, yang menjadi renungan kami di pagi hari ini, agar kami jangan menjadi orang-orang fasik yang murtad meninggalkan Engkau karena tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, kata-kata manis dunia, bujuk rayu dunia yang membuat banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang benar-benar mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar akan memperoleh kekuatan penyertaan yang daripadamu. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal kasih-Mu dengan sungguh dan benar, agar kami selalu memperoleh kekuatan, agar kami selalu memperoleh penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kelak Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan kehidupan yang kekal. Berikan kami Tuhan berkat anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Terlebih kasih Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami dalam satu hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh perhalado-Mu ya Tuhan di HKBP Tanjung Priuk Timur ini. Agar setiap pelayan kami boleh membawa jemaat Tuhan semakin rindu memuji Tuhan dan semakin percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita ya Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Berikanlah kekuatan kepada jemaat-Mu yang lemah. Berikan penghiburan Tuhan bagi yang berduka. Berikan pengharapan kepada mereka. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu dan perhalado-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Baik ulang tahun umur yang panjang dan ulang tahun pernikahan. Berkati mereka semua Tuhan. Tambahkan sukacita di umur yang panjang yang Tuhan berikan. Biarlah seluruh kami jemaat-Mu dan perhalado-Mu semakin bertambah-tambah sukacita untuk memuji Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa yang di sorga, ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.